Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jepara, Bapak Dr. Sugianto SPD SST MPD, teman-teman CGP SMK Negeri 1 Jepara. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan teman-teman CGP dari SMK Negeri 1 Jepara. Saya sendiri Wahyu Widiana, kemudian yang kedua ada Ibu Afia Alfitri, kemudian yang ketiga ada Bapak M. Saifuddin, kemudian yang keempat ada Bapak Heni Akbar, kemudian yang kelima ada Ibu Diah Maulina, yang keenam ada Bapak Ibnu Tian, dan yang terakhir yang ketujuh ada Ibu Indah Ari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita dapat berkumpul dalam sesi wawancara sebagai salah satu tugas CGP pada modul 3.1 yaitu mengenai penerapan pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajar. Dalam tugas ini bertujuan agar kami CGP dapat melakukan suatu analisa atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari tentang berbagai paradigma pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal dari masing-masing CGP. Yang pada intinya nanti Bapak Pagi sebagai pimpinan kepala sekolah yang tentu saja sudah banyak pengalaman sebagai kepala sekolah, bisa berbagi pengalaman tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan. Terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Nantinya dalam pelaksanaan wawancara ini kami akan bergantian mengajukan pertanyaan ke Pak Ki. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bu Afria mengawali pertanyaan sesi wawancara ini. Monggo Bu Afria. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ya, bagaimana Bapak Sugianto selaku kepala sekolah di SMK 1 Jepara ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu merupakan dilema etika ataukah merupakan rujukan moral, Bapak? Baik, selamat siang semuanya dan Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Bicara lembaga tentunya akan berhubungan dengan yang namanya pribadi-pribadi atau sosok yang nantinya akan menjadi sebuah komunitas bersama. Sehingga khususnya sekolah memang kita harus tahu persis bagaimana nanti mengidentifikasi sebuah permasalahan. Karena kalau kita bicara dengan benar-benar, ya, itu yang sering kita atau permasalahan benar dan benar ini yang kita sering sebut dengan dilema. Tetapi kalau nanti benar salah itu jelas, keputusannya jelas. Artinya dalam proses bagaimana kita nanti memutuskan sesuatu itu kalau sudah benar ya jalan saja. Karena ada permasalahan yang sama-sama benar, tetapi harus diputuskan. Kemudian ada juga yang jelas ini salah dan ini benar. Nah, untuk bisa mengetahuinya tentunya harus ada hal-hal yang nanti akan melatar belakangi. Sehingga ke depan kita berharap nanti bagaimana cara memutuskan ini tahu persis, sehingga permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan sehari-hari yang nantinya menjadi bagian dari bagaimana Bapak dan Ibu Guru selaku pembelajar untuk bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira demikian Bu Afria. Ya. Harus dapat bisa mengidentifikasi masalah yang ada, yang nantinya ke depannya kalau kita menemui suatu masalah,
kita harus dapat memutuskan kalau memang sudah benar ya kita jalankan, kalau masalah itu mengandung nilai kebenaran atau salah ya kita putuskan yang benar saja yang kita laksanakan. Demikian untuk yang pertanyaan dari Bu Afria, kita lanjutkan mungkin dari Pak Udin. Monggo Pak Udin. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang Pak Udin. Ini terima kasih atas waktunya untuk bisa berbagi bersama kami Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dimintain pencerahan dari Pak Gi. Ini dalam suatu kasus di sekolahan Pak, itu kadang ada beberapa kepentingan atau persoalan yang dua-duanya itu sama-sama benar Pak, dan dua-duanya mengandung nilai-nilai kebaikan. Itu cara mengatasinya gimana? Kemudian prosedur untuk melakukan seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa? Ini bisa saya contohkan di PKL anak Pak. Itu kan kadang ada kasus Pak, itu anak itu maunya di luar kota, tapi orang tua mintanya di dalam kota karena pertimbangan biaya. Sedangkan mungkin dari sekolahan itu maksud kita untuk mengirim ke anak luar kota untuk meningkatkan kompetensi, kemudian untuk peluang kerja dan sebagainya, kompetensinya akan meningkat kalau di luar kota. Sedangkan orang tua menginginkan di dalam kota karena persoalan biaya. Itu salah satu contoh saja. Itu kira-kira cara menanganinya dan langkah-langkah prosedur menurut Pak gimana? Baik, terima kasih Pak Udin dan Bapak-Bapak serta Ibu. Ya. Kita bicara tentang permasalahan dilema etika yang tadi salah satu contohnya adalah PKL siswa. Tentunya kita awali dulu dengan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan tersebut. Ya. Yang tentunya ini harus ada penjelasan yang detail. Pertama adalah bagaimana proses prosedur PKL. Kemudian yang berikutnya bagaimana hubungan atau komunikasi dengan orang tua. Itu perlu komunikasi ya. Yang berikutnya adalah perlu penjelasan dari pihak industri. Sekarang sudah tidak susah Pak Udin. Jadi misalkan harus menggunakan streaming atau mungkin polanya adalah pola daring, sehingga ini bisa dilakukan dengan mudah. Yang berikutnya adalah mencoba untuk bisa komunikasi dengan anak yang dilakukan oleh tim, yaitu adalah tim kehumasan atau tim humas sekolah yang nanti didampingi oleh guru BK. Kalau nanti orang tua tahu persis, ya kalau perlu undang tiga-tiganya. Jadi ada dari pihak sekolah, ada dari pihak industri, nanti diajak bicara. Nah, sebetulnya kalau tadi dicontohkan bahwa anak itu pengennya di luar kota, kemudian atau sekolah pengennya di luar kota, makanya harus ada komunikasi dulu. Jadi komunikasi yang kita maksud adalah sekolah menunjukkan industri-industri mana yang nantinya akan digunakan untuk tempat PKL. Makanya di ruang humas ini kan jarak terdekat, jarak terjauh ini kan juga ada. Nah, kemudian setelah itu identifikasi perusahaan ini kan juga kita tahu, termasuk input dan outcome-nya nanti seperti apa di perusahaan itu. Kemudian durasi waktu ini nanti berapa? Kalau kita tentukan sampai 6 bulan, tentunya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah dari faktor orang tua. Orang tua ini kan ini saya ambil dua sisi. Pertama adalah sisi bahwa sekolah ini karena sebuah kebutuhan yang kalau nanti anaknya tidak sekolah nanti bagaimana. Tetapi kita juga harus lihat bahwa yang namanya sekolah itu harapannya apalagi sekolah negeri itu harapannya adalah gratis. Nah ini saya tidak bisa menyampaikan pada forum ini karena bicara gratis itu kan sebetulnya
ini tinggal bagaimana cita rasa. Nah, ini karena menyangkut masalah kepentingan bersama ya, khususnya di lingkup dinas ya. Karena gratis itu yang seperti apa ini kan. Nah, kalau memang bisa disediakan terkait dengan itu ya kan harus ada ranah yang berbeda. Jadi pembiayaan terkait dengan pembiayaan PKL itu pure pembiayaan orang tua, bukan pembiayaan sekolah. Sekolah ini kan ranahnya menyiapkan bagaimana sarpras dan menyiapkan bagaimana SDM yang nantinya akan dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau sudah bicara industri kan pure dari orang luar, sehingga sekolah memberikan solusi. Nah, ini caranya bagaimana? Ini kan semua benar. Orang tua ya pengennya mudah, murah kan gitu. Nah, kemudian dari pihak sekolah juga tuntutannya kalau di sana adalah kompetensinya naik. Maka kalau tetap itu Pak Udin, itu yang kita cari adalah atau yang kita harus carikan solusi adalah sekolah dengan orang tua sepakat berkomunikasi dengan industri tadi. Ya. Kalau contoh jurusannya adalah jurusan TKJ, saya kira karena bicara jaringan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jurusannya adalah jurusan pengolahan atau itu ya nggak bisa dong Pak. Ya, artinya itu didekatkan nggak bisa, otomatis ke sana. Makanya ini memang sama-sama ya polemik lah artinya. Makanya betul di forum ini kita bicara tentang dilema etika itu, tentunya kita harus mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, kalau tidak bisa digeser, berarti kan beri pemahaman kepada orang tua. Beri pemahaman karena bahasanya adalah memindahkan yang sehari-hari di rumah, ini tinggal dipindahkan di tempat lain. Kuncinya adalah anak harus bisa dipercaya. Ya, anak dipercaya karena begitu di tempat lain kan berarti harus menyesuaikan tentang bahasa, menyesuaikan tentang budaya, menyesuaikan tentang kehidupan yang ada di tempat baru ini seperti apa. Jeporonan dengan daerah selatan itu mungkin dari si bahasa berbeda. Maka persepsinya kan harus disamakan dulu. Maka memang harus ada yang disebut dengan sosialisasi pada waktu PKL. Insya Allah dua-duanya nanti akan terjalin komunikasi dan ada solusi. Ini sama-sama baik loh ini, tetapi tetap ada solusi. Ya, sehingga anak tidak merasa saya kok dipaksa orang tua, tapi saya juga terpenuhi secara kebutuhan karena saya pengen kompetensi lebih dari sisi sekolah memfasilitasi. Sehingga sekolah juga tidak disalahkan orang tua, sekolah juga tidak disalahkan anak. Dan tetap jaringan komunikasi antara sekolah dan perusahaan akan tetap terjaga dengan baik. Saya kira seperti itu. Pada intinya komunikasi itu banyak ya. Komunikasi dari apa itu solusi yang terbaik ya sepihak. Terima kasih Pak Ki atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak Udin. Baik, masih tentang dilema etika ya Pak. Selama ini kan pasti ada beberapa kasus yang sudah atau permasalahan yang sudah pernah dialami ya. Nah, menurut Bapak, hal-hal efektif apa saja yang Bapak bisa ambil ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, ya, dan Bapak Ibu semua, ini nyambung ke PKLSG ya. Anak dipersiapkan dulu perangkatnya sebelum berangkat. Ini salah satu hal yang sebenarnya nanti harus kita cermati. Jadi identitas anak ini harus ditetapkan. Jadi kalau identitas pribadi kan ada KTP ya. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan masih aktif belajar. Artinya surat keterangan masih belajar di sekolah. Kemudian di situ nanti dilampiri KTP orang tua. Nah, jika terjadi proses kalau di luar tempat misalkan homestay atau di kos itu anak memiliki identitas yang nanti akan melaporkan ke lingkungan. Kalau misalkan anak kita ada yang PKL ke Batam, itu kan dari bahasa dari protein ya. Jadi kan jauhnya seperti itu.
Ini tujuannya apa? Jangan sampai nanti ada hal yang ini baik, tetapi karena sudut pandang yang Berbeda. contoh, anak bekerja di perusahaan dengan usia 18 tahun itu boleh, itu menurut aturan. Tetapi begitu anak tersebut TKL-nya masih di usia 17 tahun, Iya. dibuktikan dengan identitas itu, perusahaan dianggap mempekerjakan anak Di bawah umur. Ini kan terjadi permasalahan. Maka dalam hal ini harus ada kekuatan untuk bisa dijadikan pedoman bahwa anak ini praktek bukan kerja. Yang berikutnya, kalau anak ini nanti bertempat tinggal di situ tadi, kalau sudah memiliki identitas, berarti nanti akan kita ketahui persis bahwa anak ini betul. Kemudian makan banyak ada yang di dalam tempat makan, ada yang di luar. Nah, yang di luar ini juga perlu kita siapkan juga karena akan berkumpul dengan masyarakat yang sesungguhnya, Oleh karena itu, proses yang nantinya harus kita lakukan kelengkapan dokumen. Dokumen itu harus dipenuhi. Sehingga anak nanti, guru nanti, apapun siapa yang nanti akan mendampingi itu akan lebih mudah. Sehingga bicara tentang bagaimana apakah ini bersinggungan dengan hukum atau tidak. Karena namanya korupsi itu perdata itu. Karena sudah menjadi kesepakatan ini. Maka identifikasi yang nantinya akan nyimbul ke hukum, yang lebih parah kalau nanti ada anak yang sampai istilahnya tidak sesuai dengan SOP, misalkan peralatan lab, misalkan. Ini kan juga harus ada pemahaman. Kalau memang perusahaan kok diminta mengganti ya bagaimana? Karena itu ya sama halnya kalau kita di swalayan kita beli barang kita, berarti di situ ada tulisannya pecah berarti membeli. Nah, ini harus jelas. Sehingga apakah nanti berangkatnya ini dari pajaka atau memang berangkatnya dari bidang itu harus jelas. Makanya SOP dimanapun itu kalau memang melanggar mau tidak mau ya tidak. Tapi kalau ini bagian dari sebuah konsekuensi ya gimana lagi? Saya kira perusahaan akan maklum untuk seperti itu. Sehingga bicara tentang bagaimana untuk mencermati sebuah kasus ini harus betul-betul sehingga untuk ini Bapak Ibu kita siapkan untuk bisa lebih banyak belajar bagaimana berkomunikasi. Sekali lagi itu tahu ya komunikasi ini menjadi kata kunci. Jadi tidak ada yang istilahnya titip banyak titip saja. Tapi juga titip harus ada tambahan di situ adalah komunikasi verbal kita dan juga komunikasi personal kita harus. Saya kira gitu ya supaya nanti anak betul mantap, guru mantap dan juga perusahaan. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Jadi intinya mencermati dengan baik dan mempersiapkan sebelumnya dengan baik juga. Terima kasih Pak Ki. Oke, baik Pak Ki, kami melanjutkan pertanyaan dari Bu Diah sebelumnya. Ini pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, Pak Akbar, semoga ini menjadi harapan bersama. Bicara tentang kembali ke PKR. Iya. Ini kan sebetulnya untuk penyadaran kepada penyadaran atau orang tua itu juga harus sadar bahwa anak PKL itu menjadi bagian dari pendidikan vokasi. Sehingga PKL apakah utama atau enggak? Yang berikutnya adalah pelaksanaan PKL ini tentunya kan akan berisiko manakala nanti tidak sesuai dengan SOP. Nah inilah yang saya katakan
bahwa tantangan kita itu kalau anak tidak dibekali sehingga akan melakukan hal yang tidak sesuai. Nah ini kan nanti kalau terjadi apa-apa ada konsekuensi. Nah, kalau bicara tentang tantangan dalam mengambil pada kasus-kasus yang ini sebetulnya secara normatif ya musyawarah yang baik, musyawarah untuk kemudian mensikapi hal ini karena semuanya perlu kita ketahui, semuanya kan butuh keinginan baik-baik. Karena memang kalau bicara dilematika itu kan kita harus tahu persis permasalahan bahwa ini adalah kalau salah ya jangan dong kalau salah. Termasuk salah ini juga tidak ada aturannya. Maka yang jadi begini adalah aturan yang tidak tertulis dalam proses ini. Kelaziman. Kemudian bicara kita adalah tentang menghargai kepentingan lokal budaya. Sehingga kalau semua ini bisa kita lakukan, itu tidak ada tantangan yang lebih. Ya tantangan itu harus ada selalu dan jangan patah arang lah. Selalu kita lakukan. Berkelangsungan. Saya yakin tidak ada tantangan yang lebih. Tapi juga perlu kita sadari kita semua melakukan benar. Jadi kalau kita ada dengan sebuah prosedur yang baik, saya kira itu Pak. Oke, baik. Jadi intinya semua itu bila dilaksanakan sesuai prosedur dengan baik sebelum mengambil keputusan, jadi nanti tantangan sebenarnya tidak terlalu berat, tidak lebih ya. Yang penting komunikasi juga antara antar mungkin dengan orang tua, dengan siswa terkait PKL tadi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ki. Terima kasih sama-sama. Selamat siang Pak Ki. Ya, dari saya sendiri ada mungkin beberapa pertanyaan Pak Ki mengenai dilema etika ya Pak Ki. Nah, Bapak dalam hal ini jika terdapat suatu kasus mengenai dilema etika, ya, kaitannya dengan PKL Pak. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Apakah Bapak akan menyelesaikan langsung atau memiliki jadwal khusus Pak? Terus dan yang satu yaitu adalah prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Dua hal yang perlu kita catat. Pertama adalah kalau terjadi kasus di PKL, itu ada yang harus kita selesaikan langsung. Ya. Ada juga yang memang harus melakukan komunikasi dengan tim manajemen. Karena sekolah kan tidak kepala sekolah saja, tentunya ada pendamping, ada juga koordinator PKL. Sekarang yang langsung seperti apa? Jika terjadi anak di tempat PKL dan terjadi musibah, ini memang harus segera dan tidak perlu misalnya seperti sekarang ini di tempat PKL kondisinya kebanjiran. Ya tidak boleh kita tunda-tunda, segera langsung. Kalau memang bisa dijangkau ya langsung dijangkau. Artinya kembali lagi ke komunikasi. Kita harus putuskan anak itu harus dievakuasi di tempat yang aman. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini kasus yang lain yang memang harus secara prosedur, ini berarti kita harus atur atau ajak bicara tentang ini dengan tim manajemen. Ya, nanti kita serahkan ke petugas yang nanti diminta untuk itu, dalam hal ini adalah Wakahumas, kemudian di Pokja PKL, sehingga urut, jadi tidak terpotong. Karena sekolah sudah memiliki
jadwal yang sudah ditentukan. Kata jadwal tadi ada jadwal PKL, bukan jadwal memutuskan penyelesaian itu tidak, tapi jadwal PKL. Ini kan tentunya sudah ada. Kalau jadwal memutuskan PKL-nya kan seharusnya sikat. Kalau tidak berdampak dengan hukum saya kira nggak masalah. Tetapi begitu berdampak dengan hukum harus ada identifikasi kenapa terjadi seperti itu. Ya. Kalau contoh misalkan anak di tempat PKL berkelahi dengan teman yang lain. Ya, ini kan kadang juga terjadi karena bareng, kemudian karena masing-masing punya ego sehingga terjadi perkelahian. Selesaikan dengan cepat dan musyawarah yang baik. Tidak ada nanti atau nunggu sampai berlanjut dengan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan tahu bahwa mengatasi masalah itu menjadi salah satu hal yang harus kita miliki secara pribadi, sehingga saya selaku kepala sekolah harus cepat dalam mensikapi itu, tidak perlu nunggu-nunggu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita sangat menyadari bahwa tempat PKL, guru adalah mitra kepala sekolah untuk mensukseskan program itu. Makanya kata mitra itu juga dibagi, bagaimana komunikasi dengan tempat industri, bagaimana komunikasi dengan tempat kos mereka atau di asrama atau yang lain, termasuk juga dengan Bapak Ibu guru. Semua ini adalah mitra kepala sekolah yang nanti akan mensukseskan program itu. Sehingga bicara dilema etika itu saya kira sekolah sudah memiliki schedule atau jadwal. Dan perlu dicatat semuanya, saya kira bahwa ini adalah hal yang berkelanjutan, tidak berhenti. Saya kira gitu Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Ki atas jawabannya. Terima kasih Pak Ki. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan terkait dengan PKL, di sini masih ada pertanyaan dari saya. Saya sampaikan ini untuk pertanyaan yang terakhir. Jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika masalah PKL, terutama penempatan lokasi PKL siswa yang ada di luar kota. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ida. 3 kata yang tepat untuk ini. Ya. Closing ya, diskusi kali ini. Banyak dinamika yang terjadi dalam proses bagaimana kita menggunakan khususnya yang ada di luar kota. Ya. Bunyinya adalah saya menggunakan bunyi dengan bahasa Jawa, akrab, pengucap, dan mati. Jadi kata ini adalah kata yang tepat untuk bisa bahwa patrap itu kan tentunya kita harus tahu sebetulnya tindakan perilaku kita terhadap lawan bicara kita atau tempat di mana kita bekerja, sehingga nanti akan menyesuaikan dengan menyesuaikan ya. Kalau sudah dibekali di sekolah baik, saya kira nanti di tempat kerja juga akan baik. Iya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah ucapan. Tata bahasa, pilihan diksi yang dipakai untuk melakukan komunikasi kepada siapapun, baik itu di tempat PKL, di masyarakat dan sebagainya. Ini kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, pakailah bahasa Indonesia yang baik. Jadi bahasa-bahasa lokal, kayak bahasa-bahasa yang di tempat kita ini yang tidak bisa diterima di tempat lain, itu jangan dipakai. Karena akan menjadi bahasa asing dan itu nanti akan berdampak lain juga. Jadi pilihlah dengan apa, dengan bahasa-bahasa itu. Bahasa lokal ditinggal saja, karena kalau nanti misalkan tadi saya contohkan bicara bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang medok dan seperti itu kan ketahuan dari mana, oh dari sini loh kan. Tapi kalau anak kita di luar kota, dengan pakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ucapan dan intonasi sesuai pilihan dirinya sesuai. Yang berikutnya adalah perilaku atau laku. Perilaku kita harus, ya, saya harus. Kita punya keyakinan Muslim sebagai acuan dan juga
menjaga bahwa ya panutan tadi atau perilaku tadi iki wayahe sholat ya, kemudian ini waktunya untuk bisa menepati kegiatan beribadah ini. Anjuran berjamaah itu masyarakat sudah langsung angkat topi lah. Jadi hal itu yang nanti akan mendasari dan menjadi bisa dipertemani untuk anak-anak. Saya mengambil dari bahasa Jawa dengan mengatakan karena kita di lingkup orang Jawa, saya kira nanti anak mempermudah bagaimana berkomunikasi dengan, karena ini filosofi yang tentunya nanti bisa dipakai untuk disampaikan ke anak-anak. Jika pembicaraan panjang tadi tentang bagaimana memutuskan yang salah dan yang benar, kalau yang benar tidak usah lagi jalankan saja. Kalau sama-sama ini berisiko, kita diskusikan. Saya kira 3 hal itu tadi yang akan menjadi poin pembicaraan kita ini, yang diskusikan ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami sangat berkesan. Semoga pembicaraan hari ini terutama dari Bapak bisa menjadi arah tujuan kami untuk memutuskan penempatan lokasi PKL. Terima kasih. Ya. Langsung. Oh, iya. Maaf. Kata ide dhewe. Kata ide dhewe. Nggih. Belum makan kita. Dia seharian nyuting ya Pak, nyuting Pak Ibnu tadi. Ya. Sudah. Oke. Demikian tadi sesi wawancara kita pada siang hari ini. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Dr. Sugianto SPD SST MPD yang telah berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Semoga dari pengalaman-pengalaman Pak Gi yang pada siang hari ini dapat menambah pengetahuan kita tentang pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang besar dan juga bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.